Yeay! Itu tadi pemirsa kita sudah melihat gimana keseruan para pecinta ketapel Indonesia untuk memainkan ketapelnya, dan tadi juga sudah berusaha menyerang targetnya di situ ya, dan ini juga bisa dilihat bahwa targetnya semuanya terjatuh oleh teman-teman di sini. Hai guys! Halo. Seru banget nih kelihatannya. Irianda, ayo dong kembali ke tugasnya nemenin saya di sini ya. Jangan lama-lama di situ, Bapak ya. Sana dulu Mas ya. Nanti ngobrol lagi. Aduh, sorry banget Valen. Gimana tadi kelihatannya kalau dari target satu belum ada yang kena. Cuma waktu latihan ya. Mending kena. Kemana gitu kan, ini angin juga soalnya. Jadi saudara, tadi saya sudah belajar sedikit terkait dengan ketapel ini, dan memang zaman sekarang ketapel ini banyak banget yang bisa dieksplor, Len. Iya, Jadi kalau ini kan deketnya dengan masa kecil ya. Iya, betul. Masa kecil saya. Kecil zaman dulu. Zaman dulu, mainan jadul dan lain-lain ya. Itu udah hilang semua deh pokoknya. Tapi sebenarnya susah atau gampang sih main itu? Susah gampang, biasalah. Untuk pemula ya susah lah ya, masih susah ya. Tapi tadi di komentarin udah bisa menuju ke target tuh udah lumayan. Wih. Memang didikan saya terkenal agak tajam sih, jadi bagus. Ya diain aja, tapi sayangnya deh tadi itu saya nggak lihat bukti ketajaman didikannya itu loh pemirsa. Kayak aja. Gaya-gaya. Ini kalau bisa dilihat sedikit aja ya, Len ya, nanti sebelum kita nanti lihat-lihat yang lain ya. Teman-teman. Ini ketapelnya ini dibuat secara custom dan dari bahan recycle plastik. Oh, ini bukan dari kayu ya biasa? Bukan dari kayu. Dan pelurunya saudara ini menggunakan peluru, biasanya digunakan sebagai peluru airsoft gun. Nah, kecil. Menarik, Sih, ya. tapi jadi harus hati-hati juga. Harus Bisa dikit, bisa hati-hati. dikit. Kalau kena juga lumayan juga nih. Oh iya, benar. Ini dari bahan yang sangat sederhana, Iya. tapi ternyata sangat seru ya bermain Irianda. Seru banget. Oke deh, karena Irianda juga baru Kita langsung nyoba ngobrol di sini kali ya, kita langsung ngobrol sama mereka deh. Kira-kira sudah berapa tahun mereka berteman dengan alat ketapel ini, kemudian apa sih sebenarnya yang mereka cari dari bermain ketapel ini? Oke. Oke, langsung aja kita panggil Irianda, bawa Oke. temennya. Mas Jonay, Mas Valem, ini namanya mirip nih. Kita ngobrol-ngobrol dikit nggak apa ya? Nah, di sini ada Mas Valem, kalau itu Valen, yang ini Valem, beda sedikit. Beda suku katanya. Sebelahnya ada Mas Conai. Nah, ini dia. Para Oke. pegiat ketapel. Atau pecinta ketapel begitu ya, Mas ya? Oke, Mas, sejak kapan nih Slingshot udah lovers. main ketapel? Untuk pertama kali main ketapel di 2019 awal sih. Oh, 2019. Awal mulai bikin tertarik? Jadi pertama kok ada yang main ketapel tuh bisa kena terus. Sedangkan dulu zaman kecil main ketapel kena cuma 1-2. Iya. Kenapa sih gitu? Ternyata ketapelnya berbeda. Nah, coba kalau kayak Mas Conai, ini ketapelnya beda lagi nih, Len. Nah kalau ini yang udah ya materialnya udah high quality gitu. Jadi kita pakai carbon fiber. Karbon fiber nih. Terus pakai linernya kuningan, core-nya atau intinya pakai stainless steel. Stainless steel bahkan ya. Nah, aku kan taunya kalau ketapel tuh ya dari kayu gitu Iya. kan, anak-anak zaman dulu itu ya cuma ngerangkai apa kayu yang ada di sekitar terus dirakit. Nah, dulu juga mainnya dari kayu juga. Dulu tuh dari cabang ranting pohon yang berbentuk huruf Y gitu. Iya gitu ya. Iya, emang. Nah, Banyak gunanya memang. iya, semakin kesini kan kita ngelihat Iya. karena kalau pohon itu kan kita nggak bisa produksi secara Itu dia. langsung kan. Jadi Betul. secara sustain kita juga pakai material yang alternatif kayak gitu. Tadi saya ngenalin ini juga, Mas Valem. Ya. Yang ketapel yang saya pakai ini Ya. bahannya recycle ya. Ya, betul. Tapi detailnya kayak gimana sih sebenarnya kalau yang bikin yang gini nih? Kalau ini sih memang dari detailnya ini kita bikin cetakan sih sebenarnya secara produksinya memang. Cuma ini memang memanfaatkan material dari plastik-plastik limbah di situ yang memang diolah lagi dan ada alatnya ya yang di-press di injection lah kalau prosesnya itu. Dan ini sudah membentuk di Plastiknya lebih ke pakai botol-botol plastik apa aja? Mungkin materialnya HDPE yang kita gunakan Oh, iya. karena secara kekuatan dia ketika jatuh atau dibanting dia lebih Iya, kuat lebih kuat. dibanding PP atau PET gitu. Ya, luar biasa ya. Iya. Jadi menyalurkan hobi, tapi juga Cinta lingkungan menyelamatkan juga. lingkungan gitu kan. Betul. Cinta lingkungan. Benar. Nah, kalau Mas Valem gabung ke komunitas ini juga udah lama, latar belakangnya sama nggak? Kalau saya sih mulai tertariknya di 2018 akhir tuh ya. Cuma memang awalnya sih justru memang pengen belajar panahan sebenarnya. Tapi cuma memang kebetulan basicnya suka yang model taktikal atau targeting ya. Memang ketika mau ke panahan ada teman-teman cobain ketapel apa sih? Tapi ketika benar sampai yang disampaikan sama Bang Conai, kok ketapel ini bisa sejitu dan sekonsisten ini, berarti kan ada sesuatu hal yang sudah ditemukan secara tekniknya gitu kan. Nah, itulah yang menjadi
menarik dari main ketapel. Nah, apa yang beda? Teknik apa yang beda kalau main ketapel, main panahan sama senapan deh? Kan kalau untuk kenain target senapan juga bisa. Dan sama-sama pakai satu mata gitu ya, Len, gini ya. Betul. Kalau dari ketapel ini, kalau senapan kan sudah ada namanya selongsongnya ya. Selongsongnya sudah ada, sudah baku. Nah, terus kalau dari ketapelnya dari berbagai bentuknya itu juga bisa mempengaruhi dari sini gitu. Jadi ini karet ini membentang seperti selongsongnya sebenarnya. Kita tarikan ini seperti selongsong. Kita yang Tapi oke atau tetap langsung kita yang ngatur. Valen coba pegang satu kali ya. Ya Anda juga pegang satu deh. Aku Misalnya tambahin kali ya pinjem punya cara mengkalibrasi si ketapel. Nah, si gimana sih ketapel- caranya gitu kan Mas? Tadi kan juga sempat diajarin Betul. sedikit tuh, mulai dari teknik dasar nempatin pelurunya dulu gitu. coba. Nah, Jadi memang Simple cara pegangnya dulu buat aja kiri, deh. buat yang kiri. Jadi basically kalau main ketapel tuh lihat dari bidikan matanya dulu. Kalau ketika kita pakai mata kiri, genggaman ketapel ada di tangan kanan. Oh, oke. Kenapa? Karena mata yang membidik itu akan ditempatkan untuk peluru. Nah, jadi secara teknik untuk setup ketapel sendiri adalah titik depan ketapel ini adalah titik bidik atau reference Oh, point. ini Iya. atasnya, bagian atas Iya. istilahnya ya. Terus tempat peluru ini adalah anchor point. Jadi dari anchor point ke reference point, secara bentangan kita berapa panjang tuh? Misalkan Iya. kalau saya 75 cm. Nah, untuk mendapatkan setup yang baik, kita menggunakan karet yang elastisnya 500%. buset sampai iya. segitunya ya. 75 detailnya. cm kita bagi 500%, ketemu di 15 cm untuk setup si penembak. Dan itu tergantung masing-masing masing-masing tipikal. penembak. Pantesan ini karetnya lebih panjang dikit misalkan daripada yang itu. Iya, Atau betul. yang itu lebih Iya, pendek betul. sedikit daripada yang ini. Karakter, gitu ya, Mas. karakter dari penembak. Jadi bentangan gaya penembak juga ada yang berbeda-beda, ada yang gangster style, ada yang butterfly, draw-nya full, kayak gitu-gitu. Gangster style. Dan itu nggak akan putus ya. Nah, Mas, tapi tadi saya lihat, Len, kalau dulu, dan saya tahunya kan kalau untuk membentangkan ketapel itu kan gini, ditarik ya. Tapi kalau tadi kebanyakan kenapa dari belakang ke depan ya Mas ya? Gini ya? jadi secara keamanan ketika ada error kita nggak terlepas dari peluru. Iya, betul. Peluru ada alasannya ditempatkan juga di ya? titik 0 anchor point, jadi kita Jadi? dorong ke depan. Oke, jadi ini Supaya yang kalau didorong ada ya? kesalahan peluru bakal keloncarnya ke depan dan karetnya pun harus ada di depan ketapel. Karetnya harus ada di depan. Iya. Di keamanannya lebih terjamin Lebih gitu ya? terjamin secara safety Itu kayak gitu. dia Coba. rahasianya ya. Nah, kalau itu kan tadi kan secara teknikal detail banget ya. Mulai dari megangnya, mulai dari karetnya dan lain-lainnya. Itu standar internasional atau gimana Mas? Nah, jadi di internasional tuh udah ada federasinya, Mas. Jadi kita coba adopsi regulasi-regulasi dari sana yang kita terapin, tapi kita sesuaikan dengan karakter Iya, di Indonesia juga gitu. Diadaptasiin lagi. Jadi nggak mungkin ukuran yang kita bawa plek-plekan sama di Eropa sana gitu kan. Kita adjust lagi sama teman-teman yang main di Indonesia kayak gitu. Banyak Mas yang di Indonesia peminat Jadi ketapel sampai di sekarang. Indonesia itu secara data saya riset udah ada 25.000 orang yang main ketapel. Waduh, 25.000. tambah kita deh 25.000 Dua. Oke deh, nanti kita masih banyak ngobrol dengan komunitas Wah, ini dengan seru ini. pecinta ketapel Indonesia. Nanti kita akan tahu nih apa jenis-jenis dari bahan-bahan yang dipakai, Ya. terus perbedaannya apa. Jadi tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kita masih bersama dengan para pegiat ketapel, pecinta ketapel. Kang Conai masih bersama kita. Di sini ada siapa? Indra. Kang Indra. Nah, ini dia Kang Indra nih akan ngomongin Len sekaligus juga detailin bahan-bahan dan juga jenis-jenis ketapel yang ada di meja depan kita. Termasuk yang ada yang saya bawa nih dua. Yang Keren ya? dikalungkan Irianda. Oke deh, kita lihat yang dikalungkan Yang ini dulu ya. Irianda dulu. Nah, ini kan modifikasinya beda banget, Iya, tapi ya hampir sama sih kayak yang pada Secara awalnya bentuk ya. secara bentuk kayak memang ketapel zaman dulu yang kayu Iya. gitu ya, cuma simple doang Ini gitu. gitu kan? Ha-ha. Oke. Nah, itu dari bahan apa, Mas? Kalau yang ini nih? Nah, kalau ini kita recycling dari material sampah-sampahnya pesawat Boeing. Sampah Sampah pesawat pesawat Boeing dia punya komposit-komposit yang nggak kepake lagi. Ternyata bagus banget, bisa buat ketapel secara kualitasnya dia materialnya keras, kuat, terus Iya, keras jadi banget. upcycling. Wah. Oke, kita coba lihat dari masa ke masa deh. Oke. Yang
dulu kan paling pertama tuh ya dari Iya, kayu ya. dari kayu, Yang cabang ada, pohon. Ini benar dari cabang kayu ya, Mas? pohon. Dari ranting pohon. Dari ranting pohon, terus habis itu berkembang sampai yang kekinian Jadi deh. berkembangnya itu dengan kebutuhan desain sebenarnya. Ya, jadi kan ada beberapa desain yang kalau hanya pakai kayu itu nggak bakalan kuat. Misalkan, Oh, oke. nah ini kan pinggangnya kecil. Ya. Nah ini kalau pakai kayu patah lah. Oke. Ya kan. Nah jadi kita nyari lagi apa sih yang bisa kita sesuaikan dan kita eksplor lagi gitu. Seperti ini kan dari kain, dari limbah kain. Nah, itu dia. Ini kan limbah kain. Ini limbah kain yang ditumpuk dengan Bisa sih resin. dari limbah kain Kang, ini? Gitu. Jadi keras gitu. Iya, jadi nanti jadi satu bahan kotak kayak macam gitu, namanya mikarta. Ini juga ya Namanya. termasuk ya? Nah, itu. Iya, Oke, ini jadi sama. ini juga dari kain ya ini ya? Iya, gitu. Jadi kebutuhan desain yang mengundang mengundang bahan-bahan baru itu gitu. Jadi Kalau dilihat bentuknya agak aneh, Kang Cona ini berarti coba kalau untuk digunakannya gimana? Nah ini Kan agak-agak beda ini nih. jenis ketapel ergonomik yang dibuat oleh Kang Indra, brandnya Jahri Slingshot. Nah untuk genggamannya dibuat khusus sesuai penembak. Misalkan saya genggaman tangan kanan, nah ini dibuat untuk genggaman tangan kanan. Jadi bentuknya udah itu ya? menyerupai ergonomik bentuk tangan. ya ampun. Ketika dipegang, mereka udah ketapel ini udah meleleh di bentuk tangan kita, jadi lebih mudah untuk Ergonomik penyamanannya. ya? Heeh. Keren. Berarti ini bisa juga kayak ketapel apa ya, bentuk ketapel ini mengikuti Iya, pemiliknya. jadi biasanya kalau untuk kita customize, si user ini punya konsep sama punya minat. Misalkan kayak saya sukanya Spider-Man gitu, nanti kita susun pewarnaan dan konstruksinya sesuai dengan yang si user suka kayak gitu. Oke, nah ini Kalau kan yang, ini Oke, yang dulu. coba Valen dulu. Nah, ini kalau ini bahannya apa ya Mas? Soalnya kalau ditimbang, ini kan lebih berat yang Kalau ini kan ini ada pakai core, pakai inti. Nah ini kan Ini aluminium. Ya, nah ini sebagai bajunya lah istilahnya. Kalau cuma aluminium doang satu lembar kan cuma Kurang polos gitu estetik. aja. pengaruhnya ya kan? sama bidikan, Nggak ada sih, kecepatan nggak ada. Jadi kalau lihat rupa dari rupa ya, kalau lihat dari rupa, ini dari semua perangkat ketapel yang bisa mengeksplor jiwa seni kita itu cuma di frame. Oke. Jadi rupa-rupa ini tuh dari gue pengen kayak gini, kayak gitu. Tapi dia nggak berpengaruh sama Nggak, tembakan, karena kekuatan. kalau kita bicara nembak, kita nggak bicara frame. Tapi teknik dari Teknik Benar, penembak itu sendiri. teknik. Gitu. Jadi Kemudian juga- orang pakai ketapel yang Mau 3 ekonomi, juta, 5 juta, atau yang kayak gini juga. nggak ada ya pengaruhnya ke akurasi, nggak ada. Oh, berarti Oke. teknik yang Lebih Iya, ke gitu. Lebih ke apa, device-nya kenikmatan sih. Karena personal untuk kalau ini ya. kalau hanya sekedar nembak, kita nggak usah pakai ini juga, pakai tangan Karet jadi. aja bisa untuk tembakan, jadi ada kategori frameless. Oh namanya. iya. Oh, iya. Iya, jadi Oke. kalau ngobrolin frame ya frame aja gitu. Jadi ini pembentukan, terus Frame kita aja. pembuatan desain gitu kan. Makanya Nah, sekarang ketapel itu kita buat industri kreatif. Jadi kita kan bisa meningkatkan ekonomi kreatif dari hasil-hasil produk yang kita bikin ketapel, kita jual juga ke lokal maupun ke luar negeri kayak gitu. Yang paling banyak di request, yang paling banyak di apa ya? Minat. Diminta di custom gitu. Yang bahannya mana, Mas? Custom biasanya kalau custom mikarta. kita ini Memang terus- lebih mempromosikan yang ini ya, Iya, yang karena daur memang ulang gitu ya. dia tahan cuaca. Oh. Tahan cuaca, nggak Iya. ya nggak memuai. Jadi kan kalau kayu itu kan biasanya suka belum Kalau nggak- stabil kan. nah, itu. Jadi ada tingkat yang retak segala macam. Kalau ini bahannya apa, Mas? kalau ini Komposit. aluminium juga, cuma Aluminium. beda pengolahan aja sama yang tadi, makanya ini lebih mengkilat. Nah Keren ini ya, kayak iya. Nah paten banget gitu. Iya. kalau ini dari patahan-patahan nama bahannya fiber lah. Fiber Dia komposit. 10. Iya, Ada karena lubang-lubang fiber ini komposit. nggak ngaruh ya? Ini Ini cuma- pasak. Jadi kan ini kan dilaminasi ke sini. Ini dilaminasi ke sini kan dilem kayak gini. Nah kalau nggak ada pasak itu dia bisa copot. Oke. Jadi seperti di Nah, paku. Oh lah, iya, paku. iya. Harga ini kan aluminium. Terus Coba habis itu kalau ini yang dari ini aja nih yang Yang paling mahal. ekonomis kira-kira Heeh. Kalau yang berapa, kemudian yang paling mahal berapa, Mas? Range-nya? Sekarang Mungkin kita bisa lagi dilihat yang buat mana yang ekonomis tuh yang recycling menggunakan material plastik. Oh, kayak gini ya. Ini. Kita udah manufacturing. ini udah Kita manufaktur. kerjasama sama pengelolaan limbah plastik. Karena kita buat desain, kita buat molding. Jadi kita produksi sama orang-orang pengelola plastik itu. Berapa ini, Mas? Ini rate-nya sekitar 200 ribuan ya. 250 sampai 200 ribuan. Ya, Dan kalau karetnya sendiri ini memang cuma satu jenis karet atau itu hanya berbagai merek saja sih sebenarnya. Jadi Oke. ada dua Tapi jenis sama karet ya. untuk ketapel sih. Yang Nah, pertama ini? flat ketapel yang
pipih, ada lagi yang bulat kayak zaman dulu dipakai tuh, yang tabung. Yang tabung kayak gini nih. Nah, Oh iya oke. nih. Ya kan? Dulu pas SD sering banget main ketapel tapi kayak gini nih karetnya nih. Kayak Tapi gini. ini juga masih banyak masih di masih sana ada ya? peminatnya. Walaupun memang tidak terlalu banyak, enggak sebanyak Variannya, yang pakai flatband kayak gini. kalau ini lebih banyak variannya, ada ukuran tebal tipisnya, terus kayak warna kayak gitu. Warna. Ada kepikiran buat ekspor Mas mungkin? Kalau ekspor Ke luar negeri kita udah menjalani ekspor dari 2019 lalu. Mungkin kalau Bang Indra udah dari 2016. Dari 2016. Spesifik ke sini ya? spesifik. Saya emang ini mainan saya, kerjaan saya dan fokus saya. Jadi ini tempat pelurunya juga kita buat dari kulit kanguru asli nih. Ini ya? Iya. Ah, saudara kulit kanguru ini. Biasanya dipakai sama tas-tas mahal, terus kita pakai buat main ketapel. Ya, pertama kali kita publikasi tentang hobi dan slingshot sport ini ya, olahraga ketapel ini ya di sini tempat ini 5 tahun lalu. Wow. Di lapangan ini juga. Kalau makanya kemarin diajak, ayo. Di lapangan ini juga? Iya, dia di sini juga. 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang 5 tahun yang lalu. Jadi Dari hobi. efek yang paling yang paling kerasa banget sama kita ini ya waktu sehabis acara seperti ini juga, acara yang sama juga. Senang banget. Saya pikir ini acara yang sama ya, Pak. Ya, acara yang sama juga. Di Sapa Indonesia Pagi Produsernya mesti itu juga. beberapa masa lalu ketika saya dan Valen mungkin belum di Belum sini ya. di sini ya. Oke Luar deh. biasa. Nah, sekarang kita mau cobain ya, main ketapel kali ya. Aku mau yang mana ya? Yang saran Saya- buat aku dong. Kan kadang kalau ketapel Kalau itu saran bisa sih, dilihat dari kalau saran sih kepribadian ya, makanya Mas. ini dibikin massal, karena ini bisa Supaya dipakai buat sama siapa aja. starter Yang kit. paling ini ya, yang paling general lah general. istilahnya. Buat Oke entry deh, level. ini Jadi kali ya. ketika Yang ini dong. ketabrak peluru Iya. pun masih aman. resikonya nggak ada. Oke. Kalau yang ini aman nggak Mas? Aman juga ya? Aman. Ya, saya cobain yang ini deh. Ayo, kita coba. Set. Di situ kali ya. Kita ambil peluru dari sini kali ya. Ini nih, yang ini nih, itu keretnya kepanjangan udah ini. Itu Ini kepanjangan ya? Iya. Itu untuk butterfly, jadi Ini buat draw-nya nariknya gini. Oh, coba saya contohin. Kalau butterfly itu berarti sampai segini. Nah, segitu. Tangannya belakang nggak sampai lurus. Pegel ya? lurus. Pegel juga ya? Iya. Mainin lama-lama. Tuh, tarik ke belakang. Wah, ini lumayan bisa olahraga banget. Jadi ada beberapa gaya-gaya penembak. Jadi ketapel. menembak itu ada beberapa gaya, beberapa style. Mau kayak yang Gangster style, kayak gini kan. gitu. Ini gangster style, Gangster biasanya style. orang nyebut gangster style. Kalau gitu saya pilih yang Kayu. klasik tapi kan vintage. Oke, karena kita udah tahu banyak hal soal ketapel, termasuk juga apa ya jenis-jenisnya gitu ya. Berarti yang paling ditunggu-tunggu adalah gimana cara mainnya. Gimana? Tadi kita udah ya awal mula aku udah dikasih tahu ya mana yang salah, mana yang benar. Tapi kan kita belum langsung praktek nih, apalagi dengan pelurunya ini ya. Istilahnya pelurunya gitu ya, sebutnya. Nah, kita belum pegang sama ini, nanti gimana nih kita coba lihat Kalau saya kemampuan. tadi udah coba sedikit, tapi masih belum tahu tekniknya kan tadi kan. Nah, coba nih setelah udah tahu tekniknya akan kayak gimana ya? Iya, coba pemirsa Sapa Indonesia Pagi jadi tim Valen atau tim Yanda gitu ya. Valen dong. Ini aja Oke. bentuknya udah gimana sih? Jangan bisa gitu. Kalau ini dihilangin fake Oh kok. iya benar. Oke deh. Kayaknya udah. Oke, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Kita coba habis nih ya. Iya. Oke, saudara balik lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kalau tadi sudah melihat-lihat jenis-jenis ketapel, sekarang kita akan langsung coba tembak ketapel ke target yang sudah disiapkan bersama expertnya. Nah, ini ada Oke. Mas Adi di sini, kemudian juga maaf Mas saya terbalik, Anang. Mas Anang, Sama Mas Adi. Mas Adi. Tapi tunggu, ini kenapa tangannya harus gini, Irianda? Oke, jadi sebenarnya tadi saya dijelasin kalau di terik panas begini itu jangan terlalu lama karet ketapel kena karena nanti akan mempengaruhi akurasinya. Jadi saya Oh, ya? umpetin dulu di sini. Nah, saya umpetin Bener, dulu. bener. Iya, beberapa ini kan mempengaruhi tuh cuaca tuh, gitu. Cuacanya juga. Iyalah. Gitu. Jadi harus Yaudah, ditutupin berarti dulu. kita nggak boleh lama-lama. Sekarang kita harus langsung cus coba dong. Oke, nanti Oh, pas iya. cus, pas udah nembak-nembak kalau Valen kekurangan peluru langsung bilang ya. Karena di sini udah ada. Oh iya ya, tinggal ambil ya. Mau Ambil, dong ambil. aku gitu. Oke deh Mas. Oke, Valen dulu kali ya. Sekarang kita coba dulu jaraknya yang bisa ditempuh sama yang baru berapa meter dulu nih sama target. Sebetulnya kalau jarak bisa mulai dari 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter juga. 5 meter lah. Sekitar 7 lah. 5-7 ya, 7 meter cukup segini. Jadi yang penting kan kalau udah kena tuh terus tuh pengen terus. Jadi kalau nanti mundur itu bakal keinginan sendiri karena udah deket kena terus kan. Iya. Nanti Saya- lama-kelamaan ketagihan. Saya kalau ngitung-ngitung tadi udah kayak 1.500 kali nyobain. Iya, Nggak ada yang kena tuh. Iya. Karena pelurunya ada 1.200 itu. Oh, iya. 300-nya minjem tuh. Oke, jadi posisi pertama gimana nih Mas? Dari Ya, posisi kalau- tangan dulu kalau saya sih- pegang ketapel deh. Oke.
Ya, pas. Oke. Jadi Yang ini langsung dipegang tadi kanan aja kali ini. sama tangan kanan ya, karena mata yang nutupnya yang kanan gitu. Terus kalau pakai tangan Posisi kanan berarti badan. ngadepnya posisi badannya ke sini. Oke. Kakinya lurus dua-duanya kayak Lurus gini. dua-duanya. Nah, Kuda-kudanya. terus target yang mau disentuhnya yang mana? Untuk sementara Target. yang misalnya nomor berapa gitu ya? nomor 3, Nomor 3. kaleng nomor 3. Ya, kalau kalian nomor 3 nyaman nih gimana? Yang air tangannya? boleh ya? Boleh, Yang air boleh. aja, yang air. Apa yang air? Kamu berarti yang Saya yang hijau. hijau. Nah, di sini Aku berarti kuning. nih supaya lurus nih Nah, dengan pas ininya. lurus nih pas ini. Iya. Oke. Gitu. Nah, gitu nyaman. Nah, baru Posisi eh, pegangan. pelurunya diisi. Bintang Ini peluru. pelurunya nih. Oh, silakan. Ya, itu benar. Oke. Gitu. Pelurunya diisi. Ini kebetulan penembaknya kanan semua nih. Iya. Ya, posisi kanan. Posisi Iya. kanan. Iya, posisi kanan kita yang kiri malah. Oh, Ini harus atau saya kiri deh ya. Jadi biar ini kan Oke. biar nggak nyontek. Oke, oke. Oke, Gitu. Adi. Oke. Ini udah Iya, betul gitu. pegang. Terus Ya, ke sini, udah pemegangan. Ininya berarti kebalik ininya. kita masukin dulu pelurunya ya. Posisi Iya. pemegangan gitu. tangan. Gitu. Ininya simpen dulu Oh iya, sini. ini simpen dulu. Langsung ininya ke target gitu. Salah. Oke. Ini ya. Gitu. Yang targetnya yang ke yang kuning. Ini udah lurus ya? Iya, ini ini harus lurus ya Mas untuk- ya? Tangannya? Ya, ini simpen di sini nih. Menuju Gitu. ke Nah, itu. penembakan aja saudara ini perlu ini ya. Nah, ininya lurusin. Kalem Oke. gitu ya. Teknik Ya, dan kalem. Harus Ini harus sabar. lurus. Kebayangan Nah, ya, nanti si nonton tengah ini gitu kan. bidik ke sana ke yang Oke. kuning itu. Nah, terus pemegangan nih kalau bisa. Nah, model pinjam. Ah, bagus. Sip. Untuk Tapi belum kemana? kena ke Valen udah ya? kuningnya, Oke, Valen udah. jangan lagi ya. Iya. Coba ya. Sebentar ya. Waktu Nggak kena ya. ditarik, Iya. nah, Nanti ini kalau garis yang tadi kan jadi ke arah satu sekitar garis. jam 1 Oke. tuh. waktu dimarahin. Jadi kalau ini ke dulu. arah jam 1 nanti Mata ngebidikin kanan sebelah dulu sini ya. nih. Oh, oke. Jadi Dia kan harus agak ke di- kiri ya? Iya, target. gitu. Oke. Karena agak ke kiri. Ya, Ambil posisi aja dulu, nanti pas itunya. udah yakin rilis. Kurang naik dikit lah. Kurang naik dikit tadi saudara tipis. Sekarang Bisa kita lihat dicoba Valen lagi. lagi. Oke. Sekali lagi ya? Ya. Bisa dikasih lagi. Tim Yanda atau tim Valen? Enggak, ini sekarang bakal kena kok. Tipsnya Aduh, bagaimana ya? gimana kan? Naikin Kita dikit nggak lagi. boleh ini kalah nih. Wah, ada Yang itu memang masih belajar. posisi sama, titik bidik Coba. bisa di sepertiga Doain saya. Ini yang lurusin lagi. plastik. Yang Nggak boleh kalah nih. Tuh kan. Wah, tapi dia agak nyamping ke kanan dikit ya. Iya. Udah lurus emang. Kalau kena Biasa. tengah tadi jebret. Biasa itu waktu Ininya di pemegangan, atasin. tangan kita Nah, gitu. goyang. Oke. Dan angin juga kali. Angin pengaruh. Kita badan kita posisi gini pun kena angin juga kadang. Iya, kadang gini juga. Nah, pengaruhnya banyak. Oke, kita lihat. Wah, Wih, aduh. Bukan kena ya. Bukan kaleng-kaleng, tapi kaleng yang kena nih. Waduh, luar jarinya biasa. kecil kan tadi. Iya kan tadi awalnya pengen mainnya Iya, jatuhin kaleng Oke. gitu ya. Oke deh, sekarang kita seru, waktunya apa ya? Evaluasi kali ya. Evaluasi singkat aja gitu kan. Evaluasi singkat apa yang aja. bikin Valen nggak bisa ngenain Kalau yang dari postur tadi ya. kalau dari poster apa kesalahan yang tadi dilihat dari Mas Adi ke aku? Itu kan ke target kurang bawah gitu. Nanti lebih detailnya lagi settingan karet seperti apa, jarak karet ini yang cocok dengan kita tuh jarak lebih detail. panjangnya itu mempengaruhi juga gitu. Jadi Utama karet. settingan karet ini memang sudah di setting oleh Mas Anang memang untuk dirinya gitu. Oh, ini punya Mas Anang ya? Iya, gitu. Berang. Jadi nanti lebih detail lagi gitu. Jadi jaraknya ini karet harus seperti apa, settingan karet seperti apa, jarak ininya juga mempengaruhi kebiasaan kitanya juga. Jadi kalau nanti lebih detail sih bakal itu. Tapi kalau sederhananya tadi evaluasinya tinggal diturunin aja targetnya, karena dia ke atas kan ya. Oke. Kalau dia ke atas, targetnya turunin aja, si ininya katapelnya turunin frame-nya, ya udah gitu. Jadi kira-kira sering kenanya antara jam 12 sama jam 1 lah ya. Nah berarti ngambil targetnya antara jam 7 sampai jam 6 gitu. Oh, Itu oke, diinget-inget ya. Gitu, jadi- Karena kalau saya kan kena jadi nggak usah di kalau- sombong banget sih. Kalau katapelnya itu katapel yang ini. Iya. Nanti kalau ganti lagi dengan settingan karet yang berbeda mungkin bisa berbeda. Oke. Nah, Kang Anang, mungkin untuk kedepannya nih kan ketapel kan udah ada lah satu wadah yang bisa digunakan gitu ya untuk memberikan atau apa namanya menggunakan wadah itu sosialisasi untuk menggunakan ketapel ini dengan ketapel gitu ya dengan baik lebih baik dan memang tujuannya, positif gitu ya. Nah, kedepannya kira-kira apa event-event besar dari komunitas ketapel atau pecinta ketapel ini
yang mungkin nanti bisa diselenggarakan. Kalau nggak salah sempat ada perlombaan juga di Palembang kemarin ya? Iya, itu untuk Pornas, itu nasional. Pornas, oke. Mungkin bisa dijelasin dikit nggak kayak gimana? Itu juaranya tuh. Oh, ini juaranya? Iya, champion. Luar champion. biasa. Ada. Jadi itu ada perlombaan per daerah dulu ya Mas? Per daerah dulu. Kita diseleksi yang tergabung dalam liga dulu. Kita diseleksi semua, diambil 3 orang. Buat perwakilan DKI. Perwakilan DKI waktu itu? Oh. Kedepannya akan ada event nasional apa lagi, Mas? Mungkin tahun depan ya Iya, di untuk Pornas di Jawa Barat. Pornas tahun depan di Bandung. tahun 2023 2023 ya? di Jawa Bulan Barat. apa? Bahas sekitar bulan Juni-Juli. Juni-Juli lah. Iya. Oke, terakhir harapan singkat untuk apa namanya? Pegiat, kebagian pecinta ketapel, pencinta terutama terhadap Dunia pemerintah ketapel di supaya Indonesia lah. atau wadahnya atau seperti apa? Sekarang alhamdulillah sih selama 2022 ini kita kawan-kawan di DKI, di Banten sama di Jawa Barat itu sudah bikin Liga Katapel. Jadi Liga Katapel itu kita bertanding tiap bulan. Nilainya diakumulasi kayak motor GP ya, liga gitu. Jadi nilai Mas Anang tuh dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat terus diakumulasi sampai akhir tahun ini gitu. Itu inisiasi dari kami semua di Banten juga sudah mulai juga. Nah, harapannya di 2023 nanti kita bikin liga yang bisa skalanya lebih besar lagi dan betul-betul dinaungi oleh pemerintah. Apalagi kalau bisa narik kayak kemarin kan tamu internasional gitu kan. Ada peserta internasional keren juga ya. Ya, karena gini, yang pertama kita harus bangga dengan Katapel di Indonesia adalah yang pertama Indonesia vendor terbesar katapel custom di dunia. Oke. Yang kedua kalau event di Eropa sana untuk sekelas Eropa yang ada negaranya banyak itu cuma 40 peserta. Sedangkan untuk lokalan kita itu bisa sampai 400. Jadi mereka tuh ngumpulin 40 peserta itu harus sampai 1 tahun nunggunya. Kita tiap bulan 150, 200, 150, 200 itu udah biasa. Udah biasa. Gitu. Jadi sebetulnya ini banyak banget penggiat katapel ini. Apalagi tadi Kang Indra sebagai maker 5 tahun yang lalu baru ratusan orang waktu datang pertama kali ke Kompas TV. Sekarang udah 35.000 orang penggiat katapel ini. Jadi ya perkembangannya pesat gitu. Nah harapannya Sayang sekali kalau tidak diwadahi juga ya. Iya, sayangnya nggak cukup sekali, bisa 2 kali 3 kali kalau ini diwadahi dengan tepat. Asal kalau pas nembak diterima ya kan. Iya, jangan Iya ditolak. deh, oke. Mas Anang, gimana kira-kira harapan? Ini sebagai juara Pornas di Palembang tahun lalu. Intinya kita harapan semua penggiat itu ketapel itu masuk cabang olahraga. Olahraga nasional ya. Untuk Pak Menpora, Penggiat. boleh didengarkan suara Mas. Ya, karena ya Semua penggiat. benar-benar technical, kemudian juga targeting itu udah masuk semua ya. Apalagi secara fisik juga konsentrasi dan lain-lain ya kan, nggak terlalu jauh dengan memanah dan menembak juga sebenarnya. Oke, itu dia harapan-harapannya tadi. Terima kasih Mas Anang, Mas Adi, Mas Adi, terima kasih banyak. Mas Valen, Bukan, Mbak Valen, Mbak Valen, yang sudah masih Andi juara juga. 2 hari ini. Kesel banget lihat ya, nanti terakhir kita masih main lagi, kita masih lomba ya Mas ya. Gak mau kalah nih sama si atlet satu ini. Oke. Karena itu targetnya lebih kecil yang ini. Jadi tim ini lebih kecil targetnya, jadi harus menang. Oke. Oke deh, kita akhiri dulu sampai di sini, sampai Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sudah menyimak kami. Kami berdua pamit undur diri. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Iriana Mardanus, sampai jumpa dan salam sehat selalu.